Selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Dino Samudra Silitonga. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan dari progres di minggu ini terkait dengan rencana dana pada mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 2. Dengan berbagai pertimbangan dalam pemilihan lokasi yang telah dilakukan di minggu-minggu sebelumnya, maka lokasi yang terpilih sebagai lokasi perencanaan dalam mixed use building ini berada di Jalan Zainuddin, Jalan Siras, dan Jalan Tamar, di mana site ini dikelilingi oleh 4 jalan. Site yang uh, mereng mengikuti lalu lintas jalan atau mengikuti arah jalan, maka bangunan yang direncanakan berorientasi ke Jalan Zainuddin dengan mengikuti kemiringan dari jalan agar tidak mengganggu ataupun mempermudah dalam orientasi. Lalu pada Jalan Zainuddin merupakan akses utama dalam masuk ke dalam site, di mana Jalan Zainuddin merupakan jalan utama di site, dan juga jalan keluar berada di Jalan Sidas dan dekat dengan bundaran ataupun hutan kota. Dan juga di Jalan Sidas ada jalan masuk dan juga jalan keluar yang difungsikan untuk kendaraan roda 2 dan juga kendaraan servis, di mana saya memisahkan baik dari kendaraan pengunjung roda 4 dan juga pengunjung roda 2 serta jalur servis agar tidak mengganggu pengunjung di pintu masuk utama. Maka saya membuat akses khusus untuk uh, jalur kendaraan servis dan juga roda 2, di mana pada site ini dengan mengurangi GSB, maka diletakkan ataupun ditempatkan, direncanakan dikelilingi oleh taman dan juga terdapat parkiran di luar bangunan, di mana pada site ini mampu menampung 72 mobil. Bentuk bangunan yang merupakan hasil dari analisis tapak dibuat melengkung dan juga memiliki podium dan juga menara. Untuk arah entrance ataupun uh, jalur masuk utama ke dalam bangunan berada tepat di depan Jalan Zainuddin, dan juga ada entrance kedua yang dihadapkan ke Jalan Sidas, karena bangunan ini akan uh, berhadapan dengan dua jalan utama, yaitu Jalan Sidas dan juga Jalan Zainuddin, dan serta jalur keluar itu berada di jalan penghubung di Jalan Sidas dan juga di Jalan Tamar. Untuk yang selanjutnya adalah basement. Pada basement ini direncanakan mampu menampung 65 unit mobil dan juga 177 kendaraan roda 2. Dan juga di basement ini ditempatkan ruang-ruangan servis. Yang pertama itu ada ruang penyimpanan atau ruang pompa, yang merupakan ruang untuk penyimpanan dari kebutuhan air untuk keberlangsungan bangunan tersebut. Dan juga ada ruang genset dan STP baik untuk pengolahan limbah dan uh, limbah dapur dan juga limbah dari manusia. Untuk arah masuk, di mana sirkulasi di dalam basement ini saya buat loop karena ataupun memutar, karena ketika ada pengunjung yang masuk baik dihadapkan dengan parkiran nomor 1 dan seterusnya, ketika parkiran ini penuh, maka si pengunjung akan memiliki opsi untuk berputar untuk mencari uh, parkiran yang kosong. Dan juga arah masuk diberikan dua buah karena untuk memisahkan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Lalu ada juga transportasi vertikal berupa lift, dan juga uh, lift ini terbagi menjadi dua karena dalam bangunan ini ada dua menara dengan ketinggian lantai yang berbeda, dan kedua menara tersebut terpisah sehingga membutuhkan transportasi untuk mempermudah di dalam pencapaian oleh para pengguna ke dalam ruang-ruangan yang berada di kedua menara tersebut. Dan ini
menerus dari basement sampai lantai paling atas. Lalu untuk lantai dasar. Pada lantai dasar ini, main entrance atau pintu masuk utama dihadapkan langsung dengan lobi yang luas, dan di lobi yang luas ini terdapat exhibition ataupun tempat untuk melakukan pameran. Exhibition ini berluaskan 120 meter persegi, dan ini akan direncanakan juga void sampai lantai ke paling atas mall yang direncanakan. Dan juga lobi ini kurang lebih 980 meter persegi. Dan di lantai dasar ini terdapat juga ATM Center, di mana ATM tersebut dapat diakses dari luar maupun dari dalam bangunan di dalam mall itu sendiri. Dan di dalam lantai dasar ini terdapat 2 buah ruangan yang difungsikan sebagai supermarket dan juga department store. Lalu ada juga parkiran roda 2, karena mayoritas berdasarkan pengalaman parkiran roda 2 selalu dibutuhkan lebih banyak karena pengguna parkiran roda 2 lebih banyak daripada roda 4. Lalu di sini juga ada loading dock di atas paling atas dan dihadapkan langsung dengan pintu keluar, dan loading dock juga terhubung dengan gudang supermarket, dan juga di bawah ada di departemen store ada juga ruang penyimpanan dan juga memiliki loading dock, dan juga ada tempat sampah dengan loadingnya tersendiri, di mana pada sisi ini terdapat berbagai ruang servis baik itu control room, AHU, dan juga store, wet garbage, dan juga dry garbage. Lalu untuk entrance atau pintu masuk dibagi menjadi 2. Yang pertama pintu masuk utama dan yang kedua di jalan Sidas, karena untuk mengakomodir pengunjung yang datang dari kedua arah jalan tersebut. Lalu peletakan lift dan juga WC serta tangga kebakaran itu dibuat terpisah atau tertutup, karena untuk menjaga keprivasian orang yang akan menuju lantai-lantai di atasnya tanpa terlihat oleh aktivitas mall tersebut. Karena bangunan ini memiliki 2 fungsi, sehingga lift ini saya buat tertutup untuk keprivasian. Dan juga dilengkapi dengan eskalator, di mana eskalator ini terbagi menjadi 2, baik di sisi kanan maupun di sisi kiri dari exhibition. Dan di lantai dasar ini parkiran roda 2 mampu menampung 194 unit kendaraan bermotor. Dengan pintu masuk dan keluar itu hanya satu, berada di arah jalan Sidas. Lalu untuk lantai 1, dengan tema pada bangunan ini saya merencanakan mall itu sebagai jenis mall yang semi tertutup, di mana mall ini memiliki outdoor yang bisa difungsikan sebagai retail ataupun sebagai tempat duduk. Dan di kedua ujung dari lantai 1 ini saya membuat Anchor sebagai daya tarik untuk menghidupkan retail-retail yang berada di tepi-tepi, agar membuat daya tarik pengunjung untuk melewati itu semakin tinggi, karena ada sebuah pusat atau poin atau peak point pada Anchor tersebut, sehingga retail-retail di sekeliling yang memanjang tersebut akan hidup. Dan juga di lantai 1 ini saya menyiapkan Anchor dan juga retail-retail dari berbagai tipe. Yang terkecil itu ada 45 meter persegi, dan juga dikelilingi oleh void, serta ada juga food court, di mana food court ini akan terhubung ke outdoor, di mana nantinya
dari meja-meja yang akan disediakan itu tidak hanya di dalam retail food court tersebut, melainkan ada di outdoor yang saya sebut sebagai sitting area food court seluas 230 meter persegi. Dan di sekeliling tersebut akan dikelilingi oleh taman dan juga di setiap kiri dan kanan saya sediakan tempat duduk baik untuk food court dan juga coffee shop. Lalu untuk sirkulasi vertikal berupa lift saya membuatnya tertutup untuk menjaga kebersihan tanpa adanya gangguan dari aktivitas mall tersebut. Lalu untuk lantai 2, di mana pada lantai 2 ini saya membuat retail-retail tersebut tanpa memiliki outdoor, di mana di lantai 2 ini diisi oleh game zona seluas 34 meter persegi, ada angkot 362 meter persegi, dan juga ada retail-retail, di mana sirkulasi dalam retail-retail ini saya buat 4,5 meter, karena saya belajar dari studi kasus di IAIN Media Mall, sirkulasi antara retail-retail yang menghubungkan ruangan-ruangan di dalam bangunan ini, di dalam bangunan itu 4,5 meter. Jadi sirkulasi ini akan dibuat memutar seiring dengan susunan-susunan retail yang memanjang di sekeliling sisi bangunan tersebut. Dan juga void yang dari lantai dasar ditembuskan langsung ke lantai 2. Lalu untuk retail-retail sama dengan di lantai sebelumnya, di mana retail-retail tersebut ditempatkan di sisi kanan dan kiri dengan adanya sebuah daya tarik baik di kedua ujung sisi denah tersebut, yaitu baik game zona dan juga angkor yang akan menghidupkan retail-retail yang di sekelilingnya untuk berkesempatan dikelilingi ataupun dikunjungi oleh para pengunjung. Dan juga ruangan-ruangan servis yang berada di setiap lantai ada AHU, karena saya di dalam mall ini akan menggunakan AC sentral dan juga dilengkapi dengan ruang penyimpanan, juga ruang panel. Lalu untuk lantai 3, kembali lagi di lantai 3 saya membuat outdoor yang difungsikan sebagai tempat duduk dan juga retail-retail outdoor, dan ini berselang dari lantai 1 ke lantai 3 sehingga ada jeda dari outdoor tersebut, karena berpotensi dan juga berpengaruh terhadap tata massa bangunan tersebut, sehingga untuk mencari tata massa yang seimbang dan juga yang sesuai, maka saya tidak membuat outdoor tersebut di setiap lantai, melainkan memiliki jeda satu lantai. Lalu di lantai 3 ini terdapat berbagai retail dan juga salah satu daya tarik pengunjung yang besar dikarenakan memiliki footprint 400 meter persegi, baik itu coffee shop, retail, dan juga game zone dan juga angkor, di mana angkor ini akan menghidupkan kembali retail-retail di sekelilingnya. Lalu sama halnya dengan lantai 1, di lantai 3 ini juga akan ada garden ataupun tanaman ataupun taman untuk sebagai tempat duduk dan juga memenuhi dari bangunan hijau, sehingga bangunan tersebut akan serasa asri dikarenakan ada penanaman-penanaman dari tanaman-tanaman di outdoor tersebut. Lalu untuk lantai 4, di lantai 4 ini saya tidak meneruskan dari garden ataupun outdoor tersebut, sehingga ada perbedaan level, di mana pada lantai 4 ini berada di level 22 meter dari ground, di mana setiap lantai tersebut saya membuat 5,5 meter, karena mall memerlukan kelegaan dan juga tanpa adanya rasa tertekan, karena ini difungsikan sebagai tempat rekreasi ataupun tempat berkunjung, sehingga saya hanya
Sehingga pada lantai 4 ini saya hanya meneruskan bagian yang di tengah ini dengan ketinggian 22 meter persegi, sehingga lantai 3 yang memiliki garden itu berada di 16,5 meter persegi. Lalu di sini juga saya meletakkan ruang dari pengelola bangunan tersebut, sehingga adanya sekat yang dekat dengan void, karena saya ingin menciptakan sebuah keprivasian yang khusus terhadap aktivitas di dalam pengelola ini. Dan juga ada bioskop yang akan tembus ke lantai 5, sehingga dari lantai 4 ini bioskop ini tidak bisa diakses, melainkan mengaksesnya dari lantai 5, sehingga bioskop ini akan memakan 2 lantai. Tapi bioskop ini hanya satu ruangan yang menembus 2 lantai. Dan juga di sini saya menyediakan food court dan juga retail, dan juga ada sitting area, tempat duduk untuk tempat-tempat bersantai. Namun pada aktivitas ini perdagangan barang tidak ada di lantai 4 ini, melainkan saya hanya memfokuskan sisa dari ruangan pengelola difungsikan sebagai tempat untuk bersantap ataupun tempat untuk bersantai dengan menikmati makanan dan juga minuman yang disediakan. Lalu untuk lantai 5, sama halnya dengan lantai 4, bentuk yang seperti di tapak kaki ini itu diteruskan, dan juga garden tersebut berada di ketinggian 16,5 meter, sehingga lantai 5 ini berada ketinggian 27,5 meter. Lalu untuk di lantai 5 ini, bioskop dapat diakses dengan turun ke bawah. Lalu ada juga berbagai retail untuk memenuhi dari bioskop tersebut, karena berdasarkan pengalaman di bioskop tersebut akan menyediakan berupa cemilan-cemilan di saat pengunjung untuk menonton. Dan juga terdapat ruang servis di mana saya menempatkan panel utama trafo berada di lantai ini, AHU, Telkom, dan juga ada retail-retail yang akan menjual berbagai makanan, dan juga ada transportasi vertikal berupa eskalator tersebut. Saya tidak meneruskan keduanya, melainkan hanya satu, karena bangunan ini akan berbeda dari bangunan-bangunan ataupun lantai-lantai di bawahnya. Dan untuk di sisi bawah, saya memfungsikannya sebagai ruangan kantor dengan luasan 650 meter persegi, di mana luasan ini termasuk atau terkategori dalam leg space, di mana mampu menampung beberapa grup kerja. Lalu di dalam bagian di atas ini, ruangan-ruangan servis yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dari bioskop, saya membuatnya berada di sampingnya berupa store ataupun penyimpanan, juga proyektor room, ada room manager, dan juga ada ticketing untuk membeli tiket untuk melaksanakan ataupun melakukan kunjungan ataupun berkunjung ke dalam untuk menonton ke dalam bioskop tersebut. Dan juga dihadapkan dengan lobby yang luas, karena akan membutuhkan sirkulasi yang luas antara beberapa pengguna sekaligus. Dan juga ada Telkom, di mana Telkom ini akan mengakomodasi jaringan di dalam bangunan tersebut. Untuk bentuk yang melengkung ini saya buat sampai lantai 5, dan juga ini sebagai podium. Lalu yang untuk selanjutnya di lantai 6 sampai di lantai 8 ini, saya memfungsikannya sebagai ruangan kantor yang akan disewakan, di mana terdapat 2 menara yang terpisah. Dari kedua menara tersebut dipisahkan oleh skylight untuk void yang di lantai bawah. Lalu untuk bentuk lengkungan ini, bentuk yang melengkung seperti tapak kaki ini, tidak saya teruskan ke lantai
lantai di atasnya karena saya hanya meneruskan kedua menara ini. Dan dapat kita lihat pada elevasi di mana garden ataupun outdoor dari retail-retail outdoor berada di ketinggian 16,5 meter dan juga podiumnya berada di ketinggian 27,5 meter dan sedangkan lantai dari kedua menara ini berada di ketinggian 31,5 meter. Lalu untuk menara pertama terdapat berbagai ruang kerja, namun saya menciptakan lagi sebuah keprivasian terhadap sirkulasi vertikal, di mana sirkulasi tersebut tidak terekspos langsung, melainkan memiliki pintu masuk maupun pintu keluar. Karena untuk menjaga dari keprivasian dari para pekerja yang tidak mau atau tidak ingin diganggu. Lalu pada menara pertama ada beberapa tipe, mulai dari medium space yang mampu menampung beberapa grup kerja dengan luasan 140 meter persegi, 125 meter persegi, dan juga ada leg space di mana leg space ini akan mampu menampung beberapa atau banyak grup kerja, di mana luasan yang pertama itu 225 meter persegi dan ada 245 meter persegi. Lalu untuk menara yang kedua, dihadapkan langsung dengan informasi center, di mana ketika ada orang yang ingin melakukan kunjungan ataupun ada urusan di dalam bangunan ini ataupun di dalam menara ini, mereka akan bertanya kepada informasi center untuk menemukan apa yang mereka cari. Lalu di menara yang kedua ini ada medium space dengan 102 meter persegi, ada leg space 172 meter persegi. Dan juga untuk menghemat dari sirkulasi, saya membuat sirkulasi vertikal berada di tepi dari menara tersebut. Berbeda halnya dengan menara yang satu ini, karena di dalam mempermudah untuk pengaturan ruang serta sirkulasi di dalam lantai-lantai di bawahnya. Karena sirkulasi vertikal lift dan juga tangga darurat ini saya teruskan dari basement sampai lantai paling atas. Lalu untuk sirkulasi di dalam kantor ini saya buat 2 meter saja. Berbeda halnya dengan mall karena ini merupakan tempat untuk bekerja di mana sirkulasi tergolong ramai ketika masuk jam kerja ataupun di jam istirahat dan juga di jam pulang. Lalu ada juga ruang panel, namun berbeda halnya dengan lantai-lantai sebelumnya, di mana saya tidak membuat satu ruang yang difungsikan sebagai LHU. Mengapa? Karena saya di dalam bangunan ini akan memisahkan dua jenis dari penghawaan. Yang pertama penghawaan sentral dan juga yang satu lagi tidak ataupun langsung tidak memiliki mesin seperti AHU. Dan unit dari mesin penghawaan tersebut akan memiliki indoor dan juga outdoor, sehingga outdoor tersebut nanti akan saya tempatkan di lantai paling atas. Lalu untuk lantai 9 di ketinggian 43,5 meter, saya membuat berbagai ruangan kerja dari medium space, large space, dan juga lab space. Namun ada beberapa ruang pendukung seperti lift lobby dihadapkan dengan 2 pintu dan sirkulasi tersebut terhubung ke sirkulasi antar ruang untuk mempermudah jalur pencapaian dalam mencapai WC dan juga lift. Begitu juga halnya dengan dengan menara yang kedua, sirkulasi tersebut tergolong hemat karena ruangan-ruangan tersebut berhadapan langsung dengan satu sirkulasi saja karena tidak ada ruang di dalam ruang, sehingga sirkulasi akan lebih dihematkan.
Lalu untuk lantai 10 sampai lantai 12 difungsikan sebagai kantor dengan luasan lantai yang difungsikan sebagai workspace untuk menampung banyak grup kerja dengan luasan di menara pertama, mohon maaf, di menara pertama itu ada 270 meter persegi, 190 meter persegi, dan juga 161 meter persegi. Dan juga di menara yang kedua ada 280 meter persegi dengan membagi kedua menara ini menjadi dua buah ruangan dengan sirkulasi yang tergolong hemat. Lalu uh, yang ingin saya sampaikan lagi bahwa kedua menara ini dibuat uh, dengan bentuk yang berbeda dan juga ukuran yang berbeda karena saya ingin menata dari bahan bentuk dari bangunan ini dengan memiliki podium dan juga podium tersebut memiliki dua ukuran dengan memiliki outdoor dan tidak memiliki outdoor dan serta adanya menara yang di mana menara ini berada eh, kedua menara ini berada jauh tidak dihubungkan ataupun terpisah dengan ukuran yang berbeda sehingga tata marsa atau gubahan bentuk nantinya di dalam tampilan 3D melihat antara keseimbangan dari setiap proporsi dari gubahan bentuk tersebut dan juga bangunan tersebut akan lebih menarik dan lebih menantang. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kesalahan dalam penataan ruang, saya harapkan saran dan kritik untuk lebih menyempurnakan dan juga lebih memperbaiki denah yang saya buat ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.